Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di pagi hari yang cerah, Allah kumpulkan kita dalam rangka merayakan kemenangan jiwa, kemenangan batin, kemenangan iman. Selama 30 hari kita digembleng oleh saum Ramadan dan berikut amalan-amalan lainnya. Saum kita, qiyam kita, tilawah kita, sedekah kita, insya Allah diterima Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Hadirin aidin aidat rahimahullah, sebagaimana dalam target yang disampaikan Allah kepada kita di bulan Ramadan, yaitu untuk menjadi orang-orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kepada kita saum agar nanti di akhir saum ini kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Bertambah ketakwaan kita dari takwa yang satu kepada takwa berikutnya, dari iman yang satu kepada iman yang berikutnya. Liyazdadu imana ma'imanihim, bertambah iman kita dari iman sebelumnya. Alhamdulillah, tentu tatkala kita bicara iman atau takwa ini hanya kita yang tahu, hanya pribadi kita saja yang tahu sebesar mana, seluas mana, seberat mana, sejauh mana takwa yang kita peroleh di bulan Ramadan ini. Seluruhnya adanya dijawab di dalam hati. Rasulullah SAW menyatakan tentang takwa, at-taqwa huna. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di hati, takwa itu di dalam jiwa kita semua. Kalaulah ada 1 meteran, 1 barometer yang menunjukkan tentang ketakwaan kita, kira-kira kalau 1 sampai 10 hari ini di bulan suci Ramadan sampai 1 Syawal ini sudah berapa takwa kita? Apakah dari 1 naik ke 2, atau dari 2 naik ke 3, atau dari 3 naik ke 4, atau sebaliknya? Di bulan Ramadan ini terjadi degradasi, terjadi penurunan. Wallahu a'lam bishawab, hanya kita yang dapat menjawab semuanya. Maka di bulan ini, di bulan Syawal ini, Syawal adalah peningkatan. Bagaimana setelah pembakaran selama bulan Ramadan,
begitu satu Syawal harus ada peningkatan iman, peningkatan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Aidin aidat rahimahullah. Tatkala kita bicara tentang takwa ini banyak sekali definisinya. Namun secara bahasa, takwa ini taqwa yattaqi, artinya takut. Artinya menghindar dari azab Allah. Takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia takut, dia menjalankan seluruh perintahnya, baik yang terkecil, baik yang remeh maupun atau dari mulai yang sunnah sampai yang wajib, dan segala larangannya dihindari. Dari mulai yang kelihatannya itu tidak ada apa-apanya, dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil, makruh, sampai permasalahan-permasalahan yang sangat besar, dosa-dosa yang besar. Itulah takwa. Kemampuan diri, kemampuan jiwa dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban yang diserahkan kepada kita semuanya, dan sekaligus di dalamnya yaitu menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Aidin aidat rahimahullah. Maka orang-orang bertakwa ini punya satu keistimewaan. Sebagai modal hidup, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bekal kita di dunia ini, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, menghadapi masalah-masalah ujian-ujian, baik ujian internal pribadi kita, kegalauan kita, kepusingan kita, problem-problem yang kita hadapi, baik juga masalah-masalah yang bersifat di keluarga kita. Tatkala kita menghadapi anak-anak kita yang dulu kecil terasa senang, bahagia, senang, tatkala mulai besar tambah problem, besar lagi tambah problem. Kita menghadapi anak-anak zaman milenial, zaman handphone, zaman komputer, zaman internet, keterbebasan, keterbukaan, bisa mengakses segala-galanya, baik itu yang buruk maupun yang baik, seolah-olah dunia di dalam genggaman mereka. Kita pusing hari ini. Dulu waktu sebelum ada pandemi, anak-anak kita larang, kita batasi penggunaan handphone. Hari ini justru anak-anak harus punya handphone. Anak-anak berhadapan dengan internet, karena memang itu kewajiban dan tuntutan zaman di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tatkala kita tidak punya takwa, tatkala kita tidak takut pada Allah, tatkala kita tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, benda yang ini yang harusnya digunakan dengan baik, dengan yang sebenarnya menambah ilmu pengetahuan untuk belajar. Namun kalau kita lihat berapa persen yang digunakan untuk belajar, berapa persen yang digunakan untuk ilmu pengetahuan, berapa persen yang menambahkan iman dia. Wallahu a'lam bishawab. Hanya kita yang bisa menjawab. Hari Allah, maka takwa ini adalah modal kita. Kita tidak bisa mengawasi mereka selama 24 jam. Kita tidak bisa mengawasi mereka di mana dan sedang apa hari ini mereka. Tatkala kita bekali dengan takwa, fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tatkala kita menghadapi masalah-masalah problem-problem yang besar, pergaulan remaja, pergaulan muda-mudi, ya, pergaulan ibu-ibu milenial, ibu-ibu yang baru tumbuh dengan kondisi hari ini, maka tetap saja adalah takwa. Tatkala kita pusing mencari jalan hidup, mencari jalan keluar, Allah menyatakan kepada kita, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja."
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan solusi. Allah akan memberikan jalan kemana kita harus menempuh, bagaimana kita harus berbuat. Fa in tanajaqtum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Tatkala kita dapat masalah, terjadi problematika, terjadi sesuatu yang membuat kita bingung, tatkala kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'allahu makhraja. Dan tidak itu saja, bagi orang-orang bertakwa, hidup ini menjadi mudah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan jadikan hidupnya mudah. Hari Allah. Dan maka karena takwa inilah menjadi bekal, menjadi jalan keluar, menjadi kemudahan dalam hidup kita. Hari Allah. Dari awal saya ngomong tentang takwa. Apa itu takwa? Gampang apa gampang? Ngomongnya mudah. Saya pun ngomongnya mudah. Tapi dalam prakteknya, dalam kesehariannya, ternyata sulit. Maka Allah Subhanahu wa taala di setiap mimbar kita bacakan, dan tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal, dan jangan kalian mati. Ya, mati ini bahasa Islam. Meninggal ini bukan bahasa dari Al-Quran, ini bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan kata mati rasanya kasar, padahal yang benar itu mati. Idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam. Nggak ada tatkala meninggal ibnu Adam. Ya, jadi tatkala kita, janganlah kalian mati. Terpisahnya antara ruh dan raga kita, berpindahnya kita dari alam dunia ke alam akhirat, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Jadi takwa itu adalah sesuatu kegiatan yang hari-hari, setiap hari. Sebagaimana doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bukan kegiatan yang musiman. Allah memberikan kepada kita fasilitas Ramadan, 30 hari kita digembleng, baca Quran, tahajud, keluarin infak. Ya, tadi kita dengar Rasulullah, subhanallah, infaknya banyak, sedekahnya banyak. Apakah setelah bulan Ramadan selesai, di bulan Syawal ada peningkatan atau tidak? Seharusnya nanti setelah bulan Syawal ini berapa nilai infaknya? Seharusnya nanti tatkala di bulan Syawal bagaimana tahajud kita? Seharusnya nanti setelah bulan Syawal ini, setelah bulan Ramadan ini, di bulan Syawal tilawah kita seperti apa? Apa kita taruh lagi Qurannya? Udah selesai Quran saya baca selama Ramadan, saya taruh lagi. Itu artinya takwa kita tidak tercapai. Karena takwa adalah hari-hari, setiap hari, dari waktu ke waktu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, menjaga keislaman dalam setiap hari sampai ajal kita menjemput. Hari Allah, inilah takwa. Dan takwa juga akan menjadi sebuah predikat yang tertinggi, sebuah status tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, al-karim, al-mukarram. Siapa al-mukarram? At-taqwa, muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Belum tentu dia kiai, belum tentu dia ustadz. Kalau dia bertakwa, dia derajatnya di sisi Allah lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala memang mengajarkan kepada kita untuk mencari ilmu. Tapi yang paling mulia adalah orang yang beramal. Walanabluwakum bisain. Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Ya. Ahsanu amala. Siapakah yang lebih baik amalnya? Jadi bukan ilmunya, tapi sejauh mana ilmu dapat diamalkan, sejauh mana tahu hidayah ini menjadi taufik, di mana petunjuk-petunjuk Allah dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amanu wa amilus shalih. Itulah orang-orang bertakwa. Hadirin hadirat Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin rahimahullah. Pada hari ini di bulan Ramadan kita digemparkan oleh sebuah informasi, ya, yaitu di malam ke-26, di hari ke-25, di masjid yang kita cintai, yang Allah terapkan masjid ini di dalam Quran, di dalam surat Al-Isra, yaitu Masjidil Aqsa. Tatkala umat Islam sedang melaksanakan i'tikaf, tatkala umat Islam sedang tarawih, Israel laknatullah menyerang dengan senjata-senjata mereka, membubarkan jamaah tarawih, membubarkan jamaah i'tikaf di masjid yang suci, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ini salah satu indikasi sejauh mana iman kita, sejauh mana takwa kita, sejauh mana jiwa kita terhanyut dengan kejadian tersebut. Kenapa? Mereka saudara kita. Mereka adalah orang-orang yang sedang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dibubarkan oleh mereka. Entah dengan alasan apa. Yang pasti alasannya adalah politis. Hadirinullah, mereka sewenang-wenang, mereka merasa kuat. Dunia menuntut adanya kutukan, adanya pernyataan sikap. Namun pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh dunia itu hanya, ya, pernyataan belaka. Tidak ada efeknya. Bahkan Dewan Keamanan pun tidak digubris oleh mereka. Alhamdulillah. Ini mengingatkan lagi kepada kita tentang takwa. Dalam surat Al-Fat ayat 26, Allah berfirman, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihim hamiyatal jahiliyah, fa anzalallahu sakinata 'ala rasuli wal mu'minin." Fa'aljamahum kalimat taqwa, fa'aljamahum kalimat taqwa, fa'aljamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlah. Wallahu kulli syai'in alim. Tatkala orang-orang kafir, izjalal ladzina kafaru fi qulubihim, di dalam hati mereka ada hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah, keangkuhan jahiliyah. Kenapa begitu? Hari ini yang kita tahu, mereka punya teknologi, mereka punya dana, mereka punya kekuatan, mereka punya jaringan-jaringan di seluruh dunia. Negara-negara Islam disumpah oleh mereka, hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan negara-negara Islam lainnya, mereka merasa kuat, negaranya kecil, tapi kekuatannya luar biasa.
hamiyatul jahiliyah. Tatkala terjadi hamiyatul jahiliyah pada diri mereka, dari hari ke hari terus-terusan, hampir tiap tahun, hampir tiap bulan, atau tiap minggu, kita dengar di mana-mana umat Islam, tatkala dia minoritas, dia dalam keadaan didiskriminasi, digentet, dianiaya, dizolimi. Allah Subhanahu wa ta'ala fa'anzalallahu sakinata 'ala rasuli wa 'alal mu'minin. Allah turunkan kepada mereka sakinah, tenang, kepada Rasulullah dan orang-orang beriman. Seolah-olah pernyataan ini dua sisi yang berbelah, bertabrakan. Orang kafir dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, Allah turunkan kepada kita ketenangan. Tentu bukan tenang dalam arti kata statis, tenang dalam arti kata diam. Ya. Kita tidak bisa apa-apa. Mama yataqallallah fahuwa hasbuh. Tatkala kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi mudah. Harimullah, ainin aidurrahimullah. Dan juga permasalahan-permasalahan yang lain, dari mulai dunia internasional sampai nasional, bahkan sampai individu-individu kita. Karena kita adalah bagian mereka dan mereka bagian dari kita. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang abrar, yang berbuat kebajikan. Hadirullah, aidin rahimullah. Maka di akhir daripada khutbah ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan batin, kekuatan jiwa, di mana kekuatan jiwa dan kekuatan batin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu berhubungan, selalu ada transenden antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya tidak akan pernah ditolak, doanya akan selalu. Dan tatkala kita merasa dizalimi, orang-orang yang dizalimi, doanya tidak akan ditolak. Maka perasaan ini harus kita tumbuhkan dalam jiwa kita sebagai konsekuensi daripada fa'aljamahum kalimat taqwa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi adimu sultani. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana aqim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qul rabbi adkhilna mudkhala sidqin wahrijna mukhraja sidqin waj'alna lil muttaqin waj'alna muttaqin imama waj'alna sultanan nasira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anhum wa akrim nuzulahum wa mismadakhalahum. Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana afrik alaina sabdan wa sabbit aqdamana wa ansurna al-qaumil. Aqul rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna minal sultanan nasira. Allahumma inna naj'alka fi nuhul a'daina wa na'udzubika min sururihim. Allahumma damir samlahum wa farid jam'ahum wa sabbit kalimatahum wal jaljil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kulli biki. Ya Qahar, ya Jabbar, ya Muntaqin,
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin wahdil man khadaladdin. Allahumma ajil Islam wal muslimin wahlikil kafir wal musyrikin ada'aka wa ada'addin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli zaman wa fi kulli badan khususan di Palestina. Allahumma abrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma fir muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.